Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marina Elsyara Eka Putri dari angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perancangan dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4 tentang RTH pada kawasan industri Liang Anggang. Di sini saya menampilkan layout poster untuk memperjelas gambaran mengenai desain perancangan RTH saya pada kawasan industri. Perancangan RTH ini saya beri judul RTH Taban Kila. RTH Taban Kila sendiri merupakan singkatan dari Ruang Terbuka Hijau Taman Banjar Kawasan Industri Liang Anggang. Latar belakang dari perancangan ini adalah pembangunan kawasan industri merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik untuk berinvestasi menurut Peraturan Menteri Perindustrian pada tahun 2016. Tujuannya adalah agar kawasan industri dikembangkan sesuai dengan tata ruangnya, untuk meminimalisasi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif terhadap lingkungan hidup, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga mampu menarik peluang investasi bagi pengembangan industri di daerah. Kawasan industri Liang Anggang sendiri terdiri dari berbagai jenis industri kecil seperti industri pengolahan, industri makanan dan minuman, plastik, percetakan, serta pengolahan kayu dan rotan. Dalam kawasan industri tersebut, maka diperlukan ruang terbuka hijau sebagai ketentuan dalam membangun kawasan industri. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau yang dimaksud dapat berupa taman buatan seperti lapangan olahraga dan taman. Taman atau ruang terbuka hijau disarankan dapat ditanami oleh tanaman yang memiliki kesesuaian secara ekologis dengan kondisi setempat, mampu menyerap zat pencemar, ketahanan hidup yang lama, dan memiliki daya serap air yang tinggi. Secara keseluruhan, ruang terbuka hijau untuk kawasan industri minimum sebesar 10% dari total lahannya. Konsep mewujudkan landscape ruang terbuka hijau yang dapat difungsikan sebagai media rekreasi, edukasi, meningkatkan perekonomian daerah, serta mampu menetralisir polusi. Untuk lokasi dan delinasi kawasan, lokasinya sendiri berada pada Jalan Padat Karya Liang Anggang. Luas site-nya 152.875 meter persegi. Dengan kondisi lahan terdapat bekas galian pasir dan jenis tanah merupakan tanah rawa. Koefisien dasar hijaunya 5% zona hijau dan 65% zona rawa. Kondisi site-nya terdapat pertambangan pasir. Kondisi tanahnya merupakan tanah rawa yang pasang surut. Karakteristik site-nya sendiri berada pada kawasan lahan rawa Liang Anggang. Site berada pada sisi Jalan Padat Karya. Site merupakan kawasan galian tambang pasir. Site merupakan lahan terbuka hijau. Site dapat diakses melalui Jalan Jenderal Ahmad Yani, kemudian berbelok ke Jalan Padat Karya. Sedangkan untuk akses lainnya bisa melalui jalan lingkungan, tapi jalan ini tidak disarankan karena ini merupakan jalan untuk truk.
atau untuk kendaraan besar. Pada problem seeking kawasan, terdapat tujuan, fakta, kebutuhan, dan konsep untuk membantu permasalahan pada site. Upaya pembangunan kawasan industri liang anggang harus sejalan dengan pembangunan RTH-nya. Untuk goals-nya terdapat adanya tempat relaksasi bagi para pekerja lokal industri, ruang alam sebagai bahan pembelajaran, servis area berupa ruang informasi, toilet dan gazebo, area parkir bagi pengunjung RTH. Fakta pada site-nya ada galian pasir, kemudian site dikelilingi oleh hutan galam, dan pada sekitar site terdapat pabrik serta gudang-gudang industri. Jalan sering dilalui oleh kendaraan berat. Kondisi lahan merupakan 80% pasang surut dan 20%-nya tergenang air. Kebutuhan yang diperlukan pada site adalah belum adanya RTH yang memadai pada kawasan industri liang anggang, untuk menjaga kelestarian flora dan fauna yang ada pada lingkungan, sebagai tempat edukasi dan relaksasi, menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan lapangan kerja untuk daerah liang anggang. Untuk konsepnya, RTH yang meningkatkan interaksi dan pengetahuan tentang alam, merancang RTH yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi tentang alam dan ekosistem, serta tidak merusak ekosistem yang ada. Perencanaan RTH liang anggang difungsikan sebagai tempat identitas kila, sebagai tempat terbuka yang digunakan untuk menetralisir polusi dan dapat digunakan sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan hospitality. Aktivitas penambangan pasir yang ada pada site dapat merusak ekosistem yang menyebabkan berkurangnya flora dan fauna pada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, RTH juga akan dirancang agar tidak mengganggu ekosistem serta sebagai tempat relaksasi bagi pekerja industri maupun pengunjung RTH. Dari keempat hal ini, dapat disimpulkan bahwa yang diperlukan adalah netralisasi untuk mengurangi polusi udara pabrik, wisata sebagai tempat relaksasi dan rekreasi, edukasi sebagai media pembelajaran yang bersifat informatif. Jadi untuk keseluruhan permasalahan yang ada site, saya mencetuskan permasalahan yang ada adalah bagaimana merancang RTH yang dapat difungsikan untuk mengurangi dampak dari polusi industri serta memiliki fungsi lain sebagai sarana konservasi, sarana edukasi, dan rekreasi. Setelah ditemukan permasalahan pada site, saya mulai menganalisis kawasan. Terdapat fakta di site adanya aktivitas manusia dan flora dan fauna yang ada pada site. Aktivitas yang ada berupa memancing, bengkel ini ada pada sekitar site, penanaman, berjualan di warung, industri kecil seperti penjahit, dan buruh menyadap getah pohon. Untuk flora dan fauna yang ada, ditemukan banyak jenis burung kicau, ikan air tawar, dan tumbuhan air seperti kelakai dan rumput liar, serta kawasan hutan galam. Di sini saya membagi fungsi kawasan menjadi 4, yaitu untuk area 1 sebagai area ruang terbuka hijau dan tempat rekreasi, area 2 sebagai area kolam untuk pembibitan ikan dan bunga air,
Area 3 sebagai area green belt karena berada pada sekeliling kawasan, dan area 4 merupakan akses masuk kawasan dan perletakan zona parkir. Untuk perencanaan berdasarkan kondisi tanahnya terbagi menjadi dua, yaitu kawasan yang tergenang serta kawasan yang tidak tergenang air. Untuk perencanaan kawasan yang tidak tergenang air, perlu diperhatikan pemilihan pondasi bangunan penunjang agar disesuaikan dengan keadaan kondisi tapak tanah, yaitu tanah rawa, sehingga pondasi yang digunakan adalah pondasi kaca puri. Kemudian untuk area yang tergenang air, area ini difungsikan sebagai tempat pembibitan ikan air tawar dan bunga air. Selain itu, area ini juga berfungsi sebagai wadah edukasi terhadap ekosistem air maupun sebagai tempat rekreasi dan relaksasi. Pada zoning kawasan, saya membaginya menjadi 3 sifat, yaitu publik, semi-publik, dan service area. Pada organisasi ruang, menunjukkan hubungan antar ruang seperti toilet dan tribun yang memiliki keterangan ruang bersebelahan. Maksudnya adalah toilet dan tribun terletak berdekatan, tapi mereka tidak memiliki akses langsung. Sehingga jika Anda berada di toilet, Anda tidak bisa langsung pergi ke tribun. Anda harus melalui beberapa area dulu sebelum masuk ke wilayah tribun. Dari analisis kawasan yang ada, maka ditentukan konsep yang mampu memecahkan permasalahan yang ada pada site. Saya menggunakan konsep Hospitality Green Tour. Hospitality dapat diartikan dengan penyambutan antara seorang tamu dan pemilik rumah. Konsep hospitality yang digunakan pada site terkait dengan keramah tamahan antara manusia dan lingkungan alam. Green dilambangkan dengan hijaunya berbagai jenis pepohonan yang memiliki fungsi untuk menyerap polusi udara dan digunakan sebagai pembatas pembangunan industri. Konsep green juga digunakan dengan alasan keindahan estetika warna. Tour diartikan sebagai perjalanan. Konsep dari tur yang digunakan menyangkut dengan bagaimana cara wisatawan dapat menikmati waktu rekreasi yang diselingi dengan edukasi tentang lingkungan hidup. Ini adalah ilustrasinya. Penggunaan konsep tur untuk sarana edukasi dan rekreasi pada kawasan RTH. Berikut adalah site plan yang direncanakan untuk kawasan. Saya banyak menggunakan bunga-bunga berwarna-warni serta berbau harum untuk menunjang konsep green yang memiliki gambaran erat terkait dengan relaksasi. Contoh bebungaan yang memiliki bau harum yaitu bunga lavender, bunga rosella, bunga kamboja, bunga melati, dan bunga kenanga. Kemudian ada beberapa bangunan yang digunakan sebagai pelengkap kawasan, seperti pusat informasi dan toilet. Kedua bangunan ini menggunakan material kayu dan bentuk yang sederhana agar sesuai dengan lingkungan yang alami dan tidak menimbulkan daya tarik lebih kuat daripada RTH itu sendiri. Berikut adalah gambaran DED 2 bangunan penunjang berupa denah dan potongan. Ini adalah denah ruang informasi serta ini potongannya. Ini adalah denah toilet
serta air potongannya. Berikut adalah tampak perspektif terkait suasana yang ada pada kawasan RTH. Pada area masuk terdapat pusat informasi, sehingga wisatawan dapat mencari informasi terlebih dahulu terkait dengan RTH ini. Kemudian ada komplek gazebo yang digunakan sebagai tempat untuk beristirahat dan bersantai. Gambar ketiga ada suasana pedestrian taman. Gambar keempat merupakan taman herbal yang terdiri dari bunga lavender, bunga rosella, bunga kenikir, dan bunga melati. Selanjutnya ada area kolam pembibitan. Kolam ini digunakan untuk menampung bibit ikan air tawar maupun tanaman air. Kemudian ada detail kawasan berupa gazebo dan jembatan informasi. Gazebo didesain dengan material kayu dan konkrit. Konkrit digunakan sebagai perkerasan untuk tempat duduk dan juga pot bunga. Jembatan informasi berfungsi sebagai penanda area masuk kawasan yang menyediakan informasi di dalam ruangnya. Jadi pada bagian tengah jembatan informasi terdapat panel kayu dan kaca yang berisi informasi terkait peta lokasi dan informasi flora dan fauna. Selanjutnya ada gambar DED terpilih. Saya mengambil pintu air kolam pembibitan. Jadi pintu air ini ada pada kolam pembibitan karena diperlukan sirkulasi air dengan debit tertentu. Pintu air dibuat agar kolam dapat menyesuaikan debit air sesuai yang diperlukan. Ini merupakan tampak depannya, ini tampak atasnya, ini adalah potongan A, ini adalah potongan B. Sekian presentasi hasil perancangan yang dapat saya jabarkan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.